Jadi, rekan sejawat sekalian, topik yang akan saya bawakan adalah peranan dari injectable methotrexate untuk kondisi autoimun. Jadi, kalau misalnya rekan sejawat sekalian tahu, pada saat ini sudah banyak sekali perkembangan terkait pengobatan-pengobatan untuk autoimunitas. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah obat-obatan yang sifatnya konvensional seperti methotrexate masih mempunyai tempat, dan kemudian ada perkembangan apa lagi yang bisa kita gunakan untuk methotrexate menjadi lebih efektif, lebih cost efisien, dan juga lebih tidak menimbulkan efek samping gitu ya. Nah, tapi seperti biasa kita coba belajar bersama dulu. Jadi nggak langsung kita hanya membahas terkait permasalahan obat-obatan, tapi kita ulang lagi sebenarnya apa sih penyakit autoimun itu ya. Jadi pada dasarnya penyakit autoimun merupakan sebuah kondisi di mana respons imun tubuh yang harusnya tugasnya adalah untuk mempertahankan diri kita dari serangan asing ya, seperti infeksi ataupun kerusakan daripada organ tubuh yang kemudian akan menyebabkan terjadinya kanker, malah berbalik menyebabkan gangguan atau kerusakan daripada organ dan jaringan tubuh kita sendiri. Nah, permasalahannya saat ini kondisi autoimun semakin lama semakin kompleks. Ada banyak diagnosis-diagnosis baru kondisi autoimun, saat ini lebih dari 100, ada juga yang bilang lebih dari 150, dan dapat mengenai seluruh organ tubuh manusia. Mulai dari otak seperti multiple sclerosis ataupun Guillain-Barré, sistem saraf pusat, sampai ke kelenjar tiroid, ya seperti Hashimoto thyroiditis, permasalahan di kulit seperti psoriasis, sampai juga permasalahan di pembuluh darah seperti vaskulitis, dan juga organ komponen darah seperti autoimun hemolitik anemia dan juga ITP. Setiap tahun selalu ada diagnosis-diagnosis baru, tapi tetap pada saat ini yang paling sering kita temukan adalah RA, diabetes tipe 1. Jangan lupa ini merupakan kondisi autoimun, miastenia gravis, lupus, sklerosis multiple, sindrom Sjogren, penyakit radang saluran cerna atau inflammatory bowel disease seperti Crohn's dan juga ulcerative colitis, dan juga tiroiditis Hashimoto ataupun penyakit Graves. Ya, um, saat ini pasien-pasien ataupun masyarakat sudah mulai memahami, mengetahui bahwa oh kok kayaknya autoimun makin lama makin banyak. Kok kayaknya orang-orang yang kita kenal seperti keluarga ataupun teman ataupun tetangga, rekan kerja kok ada banyak yang mengalami kondisi autoimun. Nah, hal ini kemudian dilakukan penelitian oleh para peneliti di Inggris ya. Di bulan Juni 2023 mereka melakukan publikasi sebuah studi terhadap 22 juta orang Inggris ya. Jadi ternyata pasca pandemi setelah dievaluasi saat ini ternyata 1 dari 10 orang Inggris menderita penyakit autoimun, sehingga dikatakan sebagai sebuah silent pandemic. Tetap proporsi paling banyak adalah 13,4% wanita, tapi juga ternyata terjadi peningkatan di pria 7,4%. Jadi kalau dulu kita bilang adalah 1:10 atau 2:10 antara pria dan wanita, tapi ternyata sekarang mendekati 2:1 ya antara wanita dan pria. Yang mengalami peningkatan drastis adalah penyakit celiac dan juga sindrom Sjogren. Hal ini disebabkan oleh karena gangguan barrier, baik barrier saluran cerna maupun barrier kulit, mukosa, dan vaskular yang terjadi akibat infeksi COVID misalnya. Ya. Dan kemudian ternyata diketahui juga ada banyak sekarang kondisi autoimun yang bisa muncul secara bersamaan. Yang paling sering ditemukan secara bersamaan adalah lupus, sindrom Sjogren, dan systemic sclerosis. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting, bandingkan dengan 5 penyakit kronik yang paling sering diketemukan. Penyakit jantung kronik kurang lebih proporsinya adalah 31,2%. Penyakit paru kronik 10,2%. Kalau misalnya kita lihat di sini, bahkan 10% proporsi daripada kondisi autoimun ini lebih besar dibandingkan pasien-pasien yang mengalami gangguan sendi dan tulang seperti osteoartritis, osteoporosis, dan lebih besar dibandingkan orang yang mengalami kanker ataupun diabetes, yang hanya kurang lebih 8,2% dan 7,9%. Lebih sialnya lagi, penyakit autoimun ini berdampak pada orang-orang berusia 20-40 tahun. Bandingkan dengan diabetes, kanker, penyakit paru kronik, ataupun penyakit jantung kronik, yang walaupun proporsinya lebih besar, tetapi sebagian besar mengenai pada orang usia yang lebih tua.
diabetes biasa di atas usia 40 tahun, kanker, penyakit paru, dan juga penyakit jantung kronik biasa di atas usia 60 tahun. Jadi kita bisa melihat di sini terjadi double hit, ya, sudah mulai terjadi peningkatan kondisi autoimun, udah gitu yang kena adalah orang-orang usia muda. Sehingga kita bisa melihat bahwa dampaknya akan sangat signifikan, terutama adalah generasi muda yang harusnya merupakan tulang punggung dari segala hal, mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sekarang harus berhadapan dengan penyakit yang seringkali sifatnya debilitating. Kenapa bisa terjadi peningkatan kondisi autoimunitas? Sebenarnya pada prinsipnya yang menyebabkan terjadinya autoimunitas dengan penyakit kronik lainnya seperti diabetes, cancer, cardiovascular disease, neurodegenerative disease itu tidak berbeda, yaitu hal yang kita bilang sebagai systemic chronic inflammation, mulai dari terjadinya infeksi kronik, aktivitas fisik yang sedenter, obesitas, gangguan daripada mikrobiom saluran cerna, diet yang tinggi kalori, tinggi ultra processed food, terjadinya isolasi dan juga chronic stress, gangguan tidur, dan juga toksin di dalam lingkungan, semua ini akan mengakibatkan terjadinya sistemik kronik inflammatory yang kemudian pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya penyakit inflamasi kronik. Nah, permasalahannya adalah pada orang-orang dengan permasalahan genetik tertentu di usia muda sebelum dia menjadi tua dan kemudian mengalami penyakit kronik yang biasa dialami oleh orang pada umumnya, dia akan mengalami permasalahan autoimunitas, ya. Nah, jadi kita bisa melihat sebenarnya permasalahannya sama, penyebabnya sama. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari proporsi usianya, pada orang usia muda systemic chronic inflammation akan banyak mengakibatkan terjadinya autoimunitas. Sedangkan pada usia lebih lanjut adalah penyakit-penyakit yang biasanya sering kita temui, ya, seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga kanker, serta lain sebagainya. Nah, kapan seorang dokter harus mencurigai pasien mempunyai kondisi autoimun? Saat ini yang menjadi permasalahan adalah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ada dokter yang ngobatin terus pasiennya, tidak pernah menduga pasiennya mengalami kondisi autoimun. Ada juga dokter yang sedikit-sedikit pasiennya baru mengalami keluhan sebentar atau keluhan yang tidak spesifik langsung dianggap sebagai autoimun, periksa ANA-IF, ANA profile, kebetulan positif, titer rendah dianggap autoimun, diobati sebagai autoimun. Ya, kita harus mengambil pendekatan yang sifatnya balance. Kapan kita curiga pasien mengalami kondisi autoimun? Karena gejala daripada autoimunitas itu sangat tidak spesifik, bisa kelelahan, bisa demam, pembengkakan kelenjar, gangguan di kulit seperti ruam, bentol-bentol, dan juga melenting-melenting, nyeri dan bengkak sendi, keluhan saluran cerna. Kita baru curiga pasien dengan kondisi autoimun kalau keluhan yang terjadi melibatkan banyak organ, berlangsung lama, dan berulang. Biasanya kesepakatan kita adalah gangguannya dialami lebih dari 6 minggu. Tidak membaik dengan obat-obatan konvensional, tidak membaik dengan istirahat, tidak membaik dengan pengaturan diet dan gaya hidup. Ya, jadi jangan buru-buru, tapi juga jangan terlambat. Kalau misalnya sejawat sekalian mempunyai pasien yang punya keluhan lebih dari 6 minggu, sudah harus mulai curiga apakah jangan-jangan permasalahan ini disebabkan oleh karena kondisi autoimun. Nah, bagaimana kita mendiagnosis permasalahan autoimunitas memang seringkali membingungkan dan kompleks. Ada yang terlalu memudahkan pasien dengan keluhan dan kemudian langsung diperiksa ANA-IF dan ANA profile. Permasalahannya rekan sejawat sekalian, ANA-IF ini merupakan sebenarnya respons imun tubuh yang normal. Kalau misalnya kita terjadi kerusakan jaringan, otomatis sistem imun tubuh kita akan membentuk autoantibody untuk membantu clearance daripada sel ataupun jaringan yang rusak. Yang membedakan seseorang dengan kondisi autoimun atau tidak adalah ANA-IF pada pasien dengan kondisi autoimun itu kemudian akan berkelanjutan dan kemudian menimbulkan permasalahan inflamasi, kerusakan jaringan, ataupun dia titernya biasanya tinggi. Ya, sehingga nggak boleh kita tanpa anamnesis, pemeriksaan fisik, dan gejala klinis yang jelas, kemudian pasiennya langsung kita periksakan ANA-IF atau ANA profile. Seringkali terjadi false positif. Sedangkan yang menjadi permasalahan juga adalah banyak kondisi autoimun yang
diagnosisnya atau patofisiologinya tidak terkait dengan autoantibodi yang bisa diperiksa dengan NIF. Contohnya pada pasien vaskulitis, kita tahunya dari pemeriksaan ANCA namanya. Pada pasien dengan rheumatoid arthritis, kita periksanya dengan rheumatoid factor ataupun anti-CCP. Pada pasien dengan inflammatory bowel disease, diagnosisnya justru bukan autoantibodi, tapi dengan kolonoskopi, dengan endoskopi, dan kita lihat dari biopsinya. Apakah terjadi kerusakan kripti, apakah terjadi degenerasi daripada mukosanya, dan lain sebagainya. Jadi, untuk setiap keluhan pasien dengan kondisi autoimun, pemeriksaan diagnostiknya bisa sangat berbeda-beda. Kalau misalnya rekan sejawat menemukan pasien dengan kecurigaan kondisi autoimunitas dan terjadi kebingungan, tidak ada salahnya mengkonsultasikan ke kami, dokter-dokter yang biasa menangani permasalahan autoimun. Tidak harus selalu ke ahli imunologi klinik, tapi bisa juga ke reumatologi kalau misalnya memang permasalahannya terkait sendi dan jaringan ikat, bisa juga ke hematologi kalau misalnya permasalahannya terkait anemia hemolitik autoimun ataupun kecurigaan ITP, bisa juga ke gastroenterologi kalau misalnya kecurigaannya adalah terkait inflammatory bowel disease. Bisa juga ke neurologi kalau misalnya sejawat sekalian curiga pasien dengan multiple sclerosis, pasien dengan CIDP, pasien dengan permasalahan Guillain-Barré dan lain sebagainya. Kami akan melakukan evaluasi terkait dengan manifestasi klinik pasien, dan pada beberapa, mungkin kalau yang ada keraguan atau ada kerancuan, kita bisa tambahkan pemeriksaan yang lebih canggih, seperti pemeriksaan genetik, seperti HLA-B27, atau pemeriksaan flow cytometry. Kalau misalnya kita curiga permasalahannya terkait gangguan daripada sel T dan sel B, ada beberapa pasien kita ternyata keluhan autoimunnya disebabkan oleh karena limfoma. Keluhan autoimunnya ternyata disebabkan oleh karena kronik limfositik leukemia, ya. Jadi kompleks sekali untuk kita diagnosisnya, sehingga kalau misalnya ada diagnosis yang kita ragu dan kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, seringkali kita kerjasama dengan Mayo Clinic di Amerika untuk kita kirim pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih canggih. Baik, nah lalu bagaimana cara kita mengobati pasien dengan kondisi autoimun? Mengobati kondisi autoimun, kita mencari right balance antara menekan respons imun untuk memperbaiki autoimunitasnya, tetapi tidak sampai terlalu berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya imunosupresi, yang kemudian akan mengakibatkan pasien yang mengalami risiko kanker dan juga infeksi. Sehingga tugas kita sebagai dokter yang menangani kondisi autoimun adalah mengembalikan yang kita katakan sebagai imun homeostasis. Dan ini bisa dicapai tidak hanya dengan pengobatan yang sesuai dan tepat waktu, tetapi juga dengan pengaturan gaya hidup anti-inflamasi. Kenapa diperlukan anti-inflamasi, gaya hidupnya diatur? Karena kita mau terjadi restorasi, terjadi healing. Obat-obatan akan sangat bagus untuk mengendalikan inflamasi dan kerusakan di awal. Tetapi kita akui pengobatan jangka panjang akan mengganggu healing, akan mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh. Sehingga kita harus balance. Di awal mungkin kita obati secara agresif dengan obat-obatan, tetapi sambil berjalan waktu, maka gaya hidup itu akan menempatkan porsi yang lebih penting. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang aneh dari gaya hidup antiinflamasi, tetapi banyak yang kesulitan untuk menerapkannya atau mengedukasinya. Ya, prinsipnya tidak terlalu aneh-aneh. Yang pertama, tidur berkualitas baik. Yang kedua, diet antiinflamatorik, tinggi pre dan probiotik, tinggi nutrisi esensial, ditambah dengan puasa atau intermittent fasting, pengaturan aktivitas fisik, ya, olahraga secara rutin, teratur, dengan zona 2, 60-70% dari denyut jantung maksimum, 5 kali seminggu, 45-90 menit. Eliminasi toksin, ya, terutama banyak saat ini terkait dengan pemakaian kosmetik, toksin di dalam produk pembersih rumah tangga, tetapi seringkali juga toksin terkait stresor. Punya teman-teman yang toksik, punya gaya hidup yang toksik, punya lingkungan kerja yang toksik. Itu mungkin juga salah satu yang menjadi
pencetus kenapa sekarang banyak wanita muda di usia 20-an tahun mengalami kondisi autoimunitas. Tapi kita juga harus lihat ada banyak kondisi autoimun yang disebabkan oleh karena infeksi kronik. Pada pasien hepatitis autoimun, seringkali underlying-nya bisa karena hepatitis B, hepatitis C. Pada pasien dengan kondisi inflammatory bowel disease, kadangkala disebabkan oleh karena adanya cytomegalovirus. Pada pasien dengan artritis reaktif, seringkali kita temukan ternyata underlying-nya pasiennya mengalami TBC. Sehingga kita harus benar-benar mencari apakah pada pasien tersebut ada infeksi kronik atau tidak. Kalau misalnya ada, tentunya pasien akan sembuh kalau misalnya infeksi tersebut kita obati. Ada beberapa pasien yang mengalami defisiensi daripada nutrisi esensial, seperti vitamin D, probiotik, dan lain sebagainya, contohnya seperti selenium, magnesium, dan itu bisa kita suplementasi apabila memang diketemukan ada kekurangan ataupun defisiensi. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan pengobatan penyakit autoimun? Saat ini perkembangannya sudah sangat signifikan. Para ahli sudah mulai menyadari, memfokuskan bahwa pengobatan autoimun harus didasarkan pada patofisiologinya, pada kelainan imunitas apa yang terjadi, apakah terkait sitokinnya, apakah terkait selnya. Pada saat ini, sebagian besar pengobatan memfokuskan pada sitokin, seperti low dose interleukin 2, kita berikan anti TNF alpha reseptor agonis gitu ya. Kita berikan rituximab untuk menekan sel B, ini adalah yang sifatnya menurunkan selnya. Tetapi perkembangan ke depan adalah memang kita akan mengarahkan ke terapi berdasarkan sel. Apakah kita berikan Treg poliklonal atau antigen spesifik CAR T-cell ya? Apakah kita berikan tolerogenik dendritic cell? Namun permasalahannya adalah untuk setiap kondisi autoimun, patofisiologinya bisa sangat berbeda-beda. Sehingga pada saat ini, cell-based therapy masih menjadi fokus penelitian yang intens untuk kondisi autoimun spesifik, cell-based terapinya apa yang akan memberikan manfaat yang paling besar. Saat ini kita fokus masih pada obat-obatan imunomodulator seperti vitamin D, hidroksikloroquine, obat-obatan imunosupresan seperti methotrexate, azathioprin, asam mikofenolat, siklosporin, siklofosfamid, dan juga agen biologis yang sudah banyak kita gunakan dan memberikan hasil sangat baik seperti rituximab, adalimumab, infliximab, etanercept, sesukinumab, dan juga saat ini mulai berkembang terapi small molecule seperti baricitinib, abrocitinib, ya. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah kondisi autoimun, walaupun dominan ada di salah satu organ, pada dasarnya adalah penyakit gangguan imun sistemik. Tidak ada organ yang tidak terdampak. Sehingga penting untuk kita memahami patofisiologi yang sedang terjadi untuk setiap pasien yang sedang mengalami kondisi autoimun. Guru kami, Prof. Daldiono, selalu mengatakan adalah harus paham what happens inside the body under the disease. Sehingga kita bisa mengobati underlying patofisiologinya. Dan secara mendasar, supaya teman-teman tidak terlalu bingung, kita biasanya membagi kondisi autoimun menjadi dua. Autoimun yang disebabkan oleh karena autoantibodi, dan juga autoimun yang disebabkan oleh karena kelainan autoinflamatorik. Nah, di sini biasanya memang tidak menjadi satu ekstrim spesifik. Memang ada pasien-pasien genetik yang disebabkan oleh karena monogenic autoinflammatory disease, ada juga pasien genetik yang menyebabkan terjadinya monogenic autoimmune disease. Ini adalah pasien-pasien sindrom jarang yang biasa ditemukan oleh rekan pediatrik, muncul di awal kehidupan, dan sangat baik apabila diberikan terapi yang merubah genetiknya, seperti misalnya dengan menggunakan enzimatik untuk menggunting gen yang bermasalah dan kemudian di-replace dengan gen yang baik, ya. Nah, tapi untuk sebagian besar ada di spektrum tengah. Kita bisa melihat apakah dominan autoinflamasinya, apakah dominan autoimunnya.
Nanti untuk pasien-pasien dengan yang dominan autoinflamasinya, terapi antiinflamatorik, apakah itu dengan memodulasi selularnya, apakah dengan memodulasi sitokinnya, ini memainkan peranan penting. Untuk pasien dengan autoimun yang autoantibodinya bermasalah, terapi modulasi untuk menurunkan sel B dan sel T atau merubah fungsinya, memodulasi fungsinya, ini akan memainkan peranan sangat penting. Beberapa ada yang di tengah-tengah, seperti Behcet, ya, ini penyakit sangat unik, kadang-kadang kita bingung, ini masalahnya apa ya? Apakah dia inflamatorik, apakah dia autoantibody, seperti juga pasien dengan HLA-B27 uveitis, jangan-jangan ada pencetus infeksi. Nah, ini yang seringkali kita agak susah mengobati kalau infeksinya tidak teratasi dengan baik. Saya punya satu pasien dengan Behcet, dia Behcetnya sistemik, sempat ada permasalahan kulit, sempat ada permasalahan inflammatory bowel disease, dan saat ini yang sangat mengganggu adalah di mulut. Yang lainnya sudah sangat bagus, saluran cerna bagus, kulit bagus, vaskular yang lain bagus, tetapi di mulut karena oral hygiene-nya sangat jelek, ini susah sekali untuk kita obati. Maju mundur, dokter giginya takut untuk mencabut atau memperbaiki giginya karena banyak luka, kitanya juga kesulitan. Diberikan terapi dengan anti-TNF alfa, diberikan terapi dengan imunosupresan, nggak mau baik-baik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa interaksi antara berbagai faktor yang bisa mencetuskan reaksi imunitas memainkan peranan sangat penting, ya. Tapi pada dasarnya kita bagi jadi dua, ya, autoinflamasi ataupun autoimun, dan nanti kita akan tentukan terapi apa, strategi apa yang dominan untuk masing-masing setiap pasien tersebut. Sebagai contoh, ya, kita fokus pada pasien dengan psoriasis. Gimana terjadinya psoriasis? Psoriasis terjadi akibat adanya stresor yang pencetus, bisa berupa stres, bisa berupa infeksi, bisa berupa obat-obatan, bisa berupa kosmetik, bisa berupa UV, bisa berupa trauma, bisa berupa merokok, yang merusak barrier. Barriernya bisa di kulit, bisa di sendi, bisa di saluran cerna. Kerusakan barrier tersebut ditambah orangnya memang punya kecenderungan genetik tertentu mengakibatkan kerusakan selular yang terjadi, barrier yang terjadi, mengakibatkan terjadinya induksi dan proliferasi daripada reaksi inflamatorik yang berlebihan. Mungkin kalau pada orang tanpa permasalahan genetik dia berhenti di inisiasi dan kemudian dia akan resolusi menjadi kulitnya baik kembali, tapi pada pasien-pasien dengan genotype tertentu, maka akan terjadi disease maintenance kita bilangnya. Terjadi peningkatan proliferasi daripada T helper 17, peningkatan proliferasi daripada sel T sitotoksik, peningkatan proliferasi daripada T helper 1. Yang kemudian dengan sitokin-sitokin proinflamatoriknya seperti interleukin 17, interleukin 22, interleukin 23, dan juga TNF alfa akan mengakibatkan terjadinya lingkaran setan dan kerusakan jaringan. Sehingga kita tahu karena interleukin memainkan peranan penting, sitokin memainkan peranan penting pada pasien dengan psoriasis dan psoriatic arthritis, pada saat ini kalau kita blok interleukin 17-nya, misalnya dengan sesukinumab atau ixekizumab, atau kita blok signaling-nya yang terkait dengan interleukin 17, seperti JAK-STAT3, ya, kita bisa blok dengan baricitinib, dengan upadacitinib, dengan tofacitinib, atau kita bisa blok ROR delta T-nya, atau kita blok mTOR-nya, maka jalurnya bisa kita hambat, mengakibatkan penghentian terjadinya proses plak, artritis, dan juga degradasi tulang. Ya, sehingga kita bisa pinpoint, kita blok di satu titik, menghentikan terjadinya patogenesisnya, tetapi tidak menghambat terjadinya salutogenesisnya, atau proses terjadinya healing, karena kita hanya blok satu jalur saja yang mengakibatkan kerusakan jaringannya terjadi terus-menerus, ya, sehingga kita bisa mencapai balance, ya. Nah, memang terus terang saat ini
fokus pengobatan terutama adalah pada terapi biologis untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana peranan terhadap terapi-terapi yang sifatnya konvensional, seperti contohnya adalah metotrexat. Ya, jadi ternyata metotrexat tetap mempunyai peranan penting, terutama pada terapi-terapi awal, terapi-terapi inisiasi, terapi-terapi sebagai steroid sparing agent. Karena ternyata dia juga mempunyai efek untuk menghambat signaling daripada STAT. Signaling STAT yang dihambat oleh pada metotrexat kemudian akan menghambat terjadinya apa namanya translasi daripada gen-gen yang menyebabkan inflamasi. Ya, jadi metotrexat bekerja di ekspresi daripada gen tersebut, sehingga sifatnya adalah anti-inflamatorik dan kemudian ditambah karena metotrexat mengakibatkan terjadinya peningkatan ROS, akan meningkatkan terjadinya ekspresi daripada gen pro-apoptotik. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan survival daripada sel yang menyebabkan inflamasi, menurunkan proliferasi daripada sel yang menyebabkan inflamasi, yang kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan daripada inflamasi, dan juga apoptosis daripada sel-sel yang mengakibatkan terjadinya inflamasi tersebut. Nah, ada buktinya nggak apakah pemberian metotrexat pada pasien dengan psoriasis memberikan efek yang bagus? Sebuah penelitian sampelnya tidak besar, tapi kalau teman-teman lihat, signifikansi statistiknya bagus, sehingga sampel yang kecil ini bisa justifiable. Grup A diberikan metotrexat, grup B diberikan isotretinoic acid. Ya. Kita bisa melihat mayoritas pasien yang diberikan metotrexat akan mengalami perbaikan hampir komplit ataupun secara bermakna berdasarkan grading PASI, ya, Psoriasis Area and Severity Index. Jadi sangat baik untuk diberikan pada pasien-pasien dengan plak psoriasis kronik yang sifatnya moderate severe. Baik juga untuk diberikan pada pasien-pasien dengan psoriatic arthritis, sehingga kalau bisa kita lihat, pada pasien-pasien dengan psoriatic arthritis ataupun psoriasis, setelah pasien tersebut tidak baik diobati dengan lokal glukokortikoid, maka pertimbangan utamanya tetap adalah diberikan konvensional sintetik DMARDs, seperti metotrexat, leflunomid, sulfasalasin, ataupun siklosporin. Kalau pasien tersebut tidak mempan, baru berikutnya adalah kita pertimbangan pemberian TNF-alpha inhibitor, interleukin 17A inhibitor, ataupun interleukin 12-23 inhibitor. Pertanyaannya, dok, kalau misalnya obat biologis tersebut sangat bagus, kenapa tidak diberikan dari awal? Sekali lagi, permasalahannya adalah biaya. Pengobatan kita tetap mempertimbangkan cost effectiveness daripada obat-obatan yang akan kita berikan. Ya, jadi kalau misalnya masih ada obat yang bagus, yang bisa responsif dengan harga yang lebih murah, di situ yang kita pertimbangkan terlebih dahulu. Ya, seperti contoh pada pasien yang tidak respons terhadap metotrexat sendiri dikombinasikan dengan leflunomid, ya ternyata juga memberikan hasil yang baik untuk memperbaikinya sebelum mempertimbangkan pindah ke terapi biologis yang tentunya lebih mahal. Kapan metotrexat bisa kita gunakan untuk kondisi autoimun? Di sini saya ambil dari up to date tahun 2024 yang paling baru, ada banyak sekali kondisi autoimun ataupun autoalergi yang bisa kita gunakan sebagai indikasi daripada metotrexat. Metotrexat seringkali digunakan sebagai steroid sparing agent pada berbagai macam diagnosis autoimun, tapi terutama adalah sebagai terapi utama pencegahan kerusakan organ pada pasien dengan artritis rematik ataupun psoriatic arthritis. Pemberian metotrexat dapat diberikan secara oral, subkutan, ataupun intramuskular. Dosis awal 7,5 sampai 15 mg per minggu kita bisa naikkan sesuai respons dengan target 15-20 mg per minggu untuk orang Asia. Untuk orang yang lebih besar, bisa sampai 25 mg per minggu. Jangan lupa harus selalu diberikan asam folat untuk mencegah terjadinya anemia. Sebelum pemberian, singkirkan hepatitis B dan tuberkulosis, pemantauan fungsi hati untuk melihat apakah ada gangguan terkait metotrexat, dan lakukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah,
kapan kita pilih metotreksat oral ataupun subkutan? Pada sebuah penelitian farmakodinamik farmakokinetik, ternyata untuk dosis di atas 15 mg per minggu, metotreksat subkutaneus memberikan area under the curve yang lebih bagus. Jadi ada sebuah plateau dari penyerapan metotreksat oral setelah dosis 15 mg. Ya, jadi kita lihat di sini mandek, nggak naik lebih tinggi lagi. Yang terjadi adalah efektivitasnya mah tidak tambah bagus begitu kita naikin di atas 15 mg, tetapi efek sampingnya bertambah. Kita bisa melihat pada pasien dengan 17,5, 20 sampai 25 ini mulai terjadi mual-mual yang lebih hebat, tetapi responsnya tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena yang masuk ke intravaskular, yang ke jaringan tidak bagus. Dia lebih banyak menyebabkan terjadinya efek samping di gastrointestinal. Sehingga di sini disarankan setelah dosis 15 mg, kalau ingin meningkatkan dosis, sarannya adalah dirubah ke yang subkutan. Ya, jadi oral kita bisa gunakan sampai 15 mg per kilo. Kalau kita butuh naikkan lebih lanjut, maka sarannya adalah pindah ke 15 mg subkutan yang akan memberikan efektivitas terapi setara dengan 20 mg oral atau 20 mg subkutan yang akan memberikan efektivitas terapi setara dengan 20 mg oral. Ya, ada sebuah penelitian dilakukan secara tidak sengaja. Jadi karena kekosongan dari metotreksat injeksi, pasiennya terpaksa diberikan oral. Ya, tapi mereka pintar sambil mereka pantau, ternyata orang-orang yang diganti dari intramuskular ke oral, semuanya meningkat. Mulai dari morning pain, stiffness-nya, durasi daripada stiffness-nya, joint pain-nya, swelling-nya, analgesik tambahannya, kekeringan mata, kekeringan mulut, mualnya, ya. Yang mengalami perbaikan hanya ada satu orang yang mengalami perbaikan dari transaminase level, jadi gangguan hati. Tetapi lebih banyak yang mengalami efek sampingnya lebih tinggi, ya. Jadi kita bisa melihat di sini metotreksat subkutan akan memberikan efektivitas terapi lebih bagus, akan memberikan efek samping lebih minimal, dan terutama adalah dosis 15 mg ke atas, ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, keuntungan dan kerugian metotreksat subkutan adalah subkutan lebih bagus secara bioavailabilitas, efikasinya lebih bagus, efek samping gastronya lebih bagus, ya. Tapi memang permasalahannya adalah biaya dan juga ada orang-orang yang takut disuntik, ya. Sehingga strategi yang paling baik tentunya adalah mulai dulu aja dengan oral. Kalau misalnya dengan 15 mg oral per minggu tidak membaik, maka berikutnya kita bisa naikkan dengan subkutan, ya, apakah itu tetap 15 atau sampai 20 mg. Nah, sebagai kesimpulan, saat ini terjadi peningkatan signifikan kasus autoimun, baik di dunia juga di Indonesia. Diagnosisnya kompleks, seringkali memerlukan pendekatan penunjang canggih dan juga pendekatan multidisipliner. Dokter harus mulai curiga kalau pasien dengan punya gejala, terutama multiple, lebih dari 6 minggu, tidak membaik dengan pengobatan rutin, harus curiga apakah ini autoimun atau bukan. Pendekatan tata laksananya harus holistik integratif, berdasarkan patofisiologi dengan tujuan akhir adalah imunohomeostasis. Metotreksat tetap dapat digunakan menjadi salah satu terapi pilihan, terutama pada berbagai kondisi autoimun, terutama artritis rematik dan psoriatik, dan injeksi subkutan dapat digunakan pada pasien yang membutuhkan dosis tinggi dengan profil efektivitas dan efek samping yang lebih baik. Demikian dari saya, Dr. Femi.